Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan nikmatnya kita dapat melanjutkan aktivitas kita. Dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengerjakan semua aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, materi kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ini bagian yang pertama. Makna iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita beriman kepada kitab-kitab Allah dengan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Dan kitab-kitab tersebut merupakan kalam Allah atau perkataan Allah. Maka beriman kepada kitab-kitab Allah bahwa kita harus yakin, kita harus percaya bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab suci, pernah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk kehidupan, baik yang diturunkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW ataupun yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Dan kitab tersebut dikatakan atau disebut dengan perkataan Allah, kalamullah. Selanjutnya, beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, iman kepada kitab-kitab ini adalah salah satu dari rukun iman, sehingga tidak sah keimanan seseorang tanpa mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya serta kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar, kafir, tidak percaya kepada malaikat-malaikatnya, tidak percaya kepada kitab-kitabnya, dan tidak percaya kepada Rasul serta tidak percaya kepada hari akhir, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Surat An-Nisa ayat 136. Perintah agar kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasul juga disebutkan dalam ayat yang lain, di mana Allah berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, hai orang-orang yang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 136. Dengan demikian, dengan ayat di atas tadi, dua ayat di atas tadi menjelaskan kewajiban kita mengimani, meyakini bahwasanya semua kitab-kitab berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kitab suci berasal dari Allah
dalam artian kitab yang diturunkan kepada para nabi, kitab yang diturunkan kepada rasul. Karena ada juga kitab suci yang tidak melalui nabi, seperti contoh agama di luar Islam. Mereka punya kitab suci, misal seperti agama Buddha, agama Hindu. Mereka memiliki kitab suci, tapi kitab suci mereka bukan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui nabi dan rasulnya. Sehingga siapa saja yang mengingkari salah satu dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan atau yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui nabi dan rasulnya, maka secara otomatis ia dikatakan atau telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena ia ingkar terhadap salah satu rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya tidak hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diturunkan kepada Nabi Isa, ada yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan ada juga yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang tidak disebutkan kepada kita. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kita harus kita imani, karena terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah rukun iman yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah pada bagian pertama terkait makna beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pada intinya kita punya kewajiban untuk mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Namun satu yang kita laksanakan, satu yang kita amalkan, yaitu apa yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini jadi tambahan ilmu kita, jadi tambahan amal ibadah kita pada pagi yang berbahagia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.